Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik santri-santriku sekalian, pada kesempatan kali ini pelajaran tauhid atau akidah melanjutkan dari pelajaran yang sebelumnya, yaitu kita masuk pada darsu as-salisu, pelajaran yang ketiga. Bisa kalian buka kitabnya ya, atau langsung bisa kalian lihat di layar HP kalian. Judulnya yaitu Al-Hikmatu min Khalqil Insi. Al-Hikmatu min Khalqil Insi. Al-Hikmah, ya hikmah, min dari Khalqil Insan, dari penciptaan manusia. Apa hikmah dari penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Ya, kita bisa lihat di bawahnya. Khalaqallahu al-jinna wal insa liibadatihi wahdah. Khalaqallahu al-jinna wal insa liibadatihi wahdah. Khalaqallahu, Allah telah menciptakan al-jinna, jin, wa dan al-insa, manusia, liibadatihi. Li artinya adalah untuk ibadah, yaitu ibadah, untuk beribadah. Hi kembali pada Allah, untuk beribadah kepadanya, yaitu nya di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahda, semata. Ya. Jadi tugasnya sama seperti sebelumnya, kalian menulis arti dari pelajaran akidah ini kata demi kata ya. Sehingga nanti insya Allah kalian bisa mengartikannya sendiri kalau telah menulis artinya dan tahu artinya. Jadi artinya khalaqallahu, Allah telah menciptakan al-jinna, jin, wa dan al-insa dan manusia, liibadatihi, untuk beribadah kepadanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdah, semata. Jadi hanya untuk beribadah pada Allah semata, ya, karena Allah yang menciptakannya, sebagaimana kemarin sebelumnya telah dijelaskan. Karena Allah yang menciptakannya, karena Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Maka zat yang demikian itu sebagai pencipta, Ar-Razik, pembagi rezeki, kemudian Al-Malik, pemilik alam semesta, dan Al-Mudabbiru, dan pengatur alam semesta, maka al-mustahaqqu lil ibadah, maka zat Allah lah yang berhak untuk diibadahi, ya. Itu maksudnya bahwasanya hikmah dari penciptaan manusia adalah diibadatillahi wahdah, agar supaya manusia itu untuk beribadah kepada Allah saja. Itu hikmah Allah menciptakan manusia. Dalilnya adalah di sini sebutkan qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, dalam surat Az-Zariyat 56 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtu, wa dan ma tidaklah khalaqtu, aku menciptakan. Tuh di sini adalah ana ya. Khalaqtu mengandung dhamir ana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan
Ya, khalaqtu, aku menciptakan al-jinna, jin, dan al-insa, manusia, illa, kecuali liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dalilnya bahwasannya hikmah dari penciptaan manusia adalah agar supaya manusia itu beribadah kepada penciptanya, kepada khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hikmahnya sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku telah menciptakan, kata Allah, al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Lalu apakah yang dimaksud dengan ibadah tersebut? Kita diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Ya, hanya beribadah, memberikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Lalu apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Kita lihat yang bawahnya. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinati. Jadi yang namanya ibadah adalah al-ibadatu, ibadah adalah ismun jami'un, semua nama, likulli, untuk setiap, ma, apa yang yuhibbuhullahu, untuk likulli, untuk semua, ma, apa, yuhibbuhullahu, semua apa yang Allah mencintainya, wa yardahu, dan Allah meridhoinya, minal aqwali, dari perkataan-perkataan, al-aqwal jamak dari qaulun, qaulani, aqwal, dari perkataan-perkataan, wal a'mali, dan dari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan. Al-a'malu jamak dari apa? Ya. Amalani, a'mal. Az-zahirati, yang zahirah, yang nampak, wal batinah, dan yang tersembunyi, yang batin. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan ibadah. Bahwasanya hikmah daripada Allah menciptakan manusia agar supaya manusia beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sedangkan yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami'un, semua nama, likulli ma yuhibbullah, untuk setiap perkara yang Allah mencintainya, wa yardahu, dan Allah meridhoinya, minal aqwali, dari perkataan-perkataan, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan, az-zahirati, yang zahir, yang nampak, wal batinah, maupun yang tersembunyi atau tidak nampak. Itu yang namanya ibadah, ya. Jadi semua perkataan kita, semua perbuatan yang semua perkataan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu adalah ibadah. Demikian pula semua perbuatan apapun, asalkan perbuatan tersebut Allah mencintainya dan meridhoinya, maka itu termasuk adalah ibadah. Ya. Baik ibadah tersebut, perkataan tersebut, dan amalan tersebut zahir, yang nampak nyata, bisa didengarkan sama orang lain misalkan, zahir, kelihatan, nampak, wal batinah, maupun yang tersembunyi, baik melakukannya atau mengatakannya sembunyi-sembunyi, atau al batinah sini adalah perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang ada di dalam hatinya yang tidak diketahui oleh manusia lainnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibadah.
Yang selanjutnya min amsilatiha, dan termasuk dari pemisalan-pemisalannya, atau yang termasuk ya pemisalan-pemisalan atau contoh-contohnya, perkataan atau perbuatan yang zahir atau yang batin yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi adalah, contohnya adalah apa? Ad-du'a. Seseorang yang berdoa kepada Allah. Selama doa itu doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah doa yang untuk kebaikan, ya, yang Allah cintai dan Allah meridhoinya dengan doa tersebut, maka itu termasuk ibadah. Kemudian al-khauf, rasa takut. Ya, rasa takut biasanya ada dalam hati. Sehingga itu adalah termasuk amalan batinah. Kemudian ar-roja, pengharapan. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khauf, rasa takut, yang hanya kita sandarkan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka rasa takutnya kita adalah dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ar-roja, rasa pengharapan, yang mana pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka ar-roja, pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, adalah perkara yang dicintai Allah dan diridhai Allah, otomatis itu termasuk ibadah. Wassalatu, ya. As-salat adalah suatu amalan yang zahir, yang nampak oleh orang lain, dan diperintahkan kita tidak menyembunyikannya, terutama sholat-sholat yang 5 waktu, ya. Untuk laki-laki melaksanakan sholat berjamaah, zahirah, nampak sama kaum muslimin yang lainnya. Kemudian wabirul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Ya, berbuat baik kepada orang tua bisa merupakan amal-amalan yang zahirah. Misalkan kita membantu membersihkan rumah orang tua kita, membantu misalkan menjaga adik kita, atau misalkan kita mendoakan orang tua kita tanpa sepengetahuan orang tua kita, tanpa sepengetahuan orang lainnya, maka itu termasuk yang batinah, birrul walidaini, yang batinah, ya. Nah, ini min amsilatiha, dari pemisalan-pemisalan atau contoh-contoh perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang zahirah dan wabatinah, yang dampak maupun yang tidak nampak, seperti doa, ya. Mungkin berdoanya seorang bisa kelihatan dengan orang lain melihat kita menengadahkan tangan kita. Akan tetapi apa yang kita panjatkan doa kepada Allah, mungkin itu adalah sesuatu yang batinah, ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan kita yang berdoa. Kemudian al-khauf wa-roja, al-khauf, rasa takut, adalah contoh dari perbuatan dan amalan yang al-batinah, yang tidak nampak. Waroja, demikian pula pengharapan adanya dalam hati, merupakan contoh perbuatan batinah. Wassalatu wa birrul walidaini, sedangkan sholat dan berbuat baik kepada orang tua, kepada kedua orang tua, masuk pada al-a'malu al-zahirah, perbuatan yang nampak, ya, bisa dilihat oleh orang lain. Nah, inilah yang kita bahas pada pelajaran yang ketiga pada kesempatan kali ini, ya, tentang hikmah diciptakannya manusia. Bahwasanya manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu cakupannya adalah luas, ya, bukan hanya sekedar rukun Islam saja, misalkan yang ada pada rukun Islam, ya, 5 rukun Islam. Akan tetapi di sini dikatakan ismun jami'un, semua, ya, semua nama untuk setiap apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari semua perkataan-perkataan kita,
dan dari semua perbuatan-perbuatan kita yang zahirah dan batinah, selama perbuatan-perbuatan tersebut dan ucapan-ucapan tersebut dicintai dan diridhai Allah, maka itu adalah termasuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahasanya perkataan dan perbuatan tersebut dicintai dan diridhai Allah? Maka sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi yang ada dalam Al-Quran dan sunnah nabinya, maka itu adalah ibadah, ya. Yang Allah sebutkan bahwasanya Allah mencintainya dan Allah meridhoinya perbuatan tersebut atau perkataan tersebut dalam Al-Quran dan sunnah nabinya, maka itu adalah termasuk ibadah. Demikianlah, mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.